Halo semuanya, perkenalkan saya Inyoman Sudi Putra, biasa dipanggil Jaya, dengan NIM F1D02310057. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ke teman-teman terkait dengan infografis yang sudah saya buat. Infografis kali ini saya mengambil tema yaitu isu-isu atau permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, dengan topik indeks harga saham Indonesia yang menurun. Nah, sebelum kembali ke topik, teman-teman pada tahu nggak apa itu saham? Di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saham memiliki arti hak yang dimiliki orang atau pemegang saham terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan. Nah, jadi saham ini merupakan sebuah aset perusahaan yang diperjualbelikan kepada investor-investor sebagai cara perusahaan mendapatkan sebuah modal. Nah, seperti halnya dengan Bank BNI yang menjual sahamnya itu per lembar dengan harga 5.300 pada saat ini ya, yang di atas ini. Nah, teman-teman untuk menjual atau membelikan sebuah saham itu ada minimalnya yang sudah ditetapkan oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia, yaitu minimal 1 lot atau biasa dibilang itu 100 lembar. Nah, jadi untuk membeli saham, contohnya ada saham BNI ini, teman-teman harus memiliki modal minimal yaitu 530.000 per lotnya, sehingga teman-teman bisa membeli saham tersebut. Kembali ke topik, yaitu indeks harga saham di Indonesia. Nah, jadi indeks harga saham atau biasanya disebut dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG merupakan indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, IHSG ini dihitung dengan menggunakan rata-rata perimbangan berdasarkan jumlah saham di Bursa Efek Indonesia di Indonesia tersebut. Data ini dihitung setiap hari, yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Nah, apa fungsi dari IHSG itu? Nah, fungsi dari IHSG itu merupakan sebagai indikator pergerakan pasar modal. Mengingat IHSG ini dihitung dari rata-rata harga saham di bursa atau secara real time, IHSG ini dapat menjadi indikator pergerakan pasar modal terkini. Apabila tren IHSG sedang meningkat, maka bisa dipastikan harga saham dan modal juga turun meningkat. Sebaliknya, jika indeks harga sedang melemah, maka harga saham juga ikut menurun. Nah, pada infografis kali ini dengan judul indeks harga saham Indonesia yang menurun sebesar 1,42%. Nah, pasti menurut teman-teman ini penurunan yang begitu rendah, tapi sebenarnya ini penurunan yang begitu signifikan yang dapat menyebabkan penurunan harga pada saham-saham tertentu. Jadi indeks harga saham gabungan atau IHSG pada Jumat 15 Maret 2024 melemah yaitu sebesar 1,42% atau 105,2 poin ke level 7.328,05. Dapat dilihat di sini grafiknya yang tercatat pada infografis yang memiliki yang terjadi penurunan yang darinya di atasnya itu 7.433 yang menurun ke 7.328 atau sebesar 1,42%. Nah, berdasarkan data Bloomberg sebesar 226 saham menguat, 312 saham melemah, dan 230 saham stagnan atau yang tidak terjadi apa-apa.
yang stabil saja gitu, yang tidak terpengaruh dengan indeks IHSG ini. Sepanjang perdagangan hari ini IHSG bergerak pada kisaran 7.308 sampai dengan 7.440. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai 11.729 triliun. Nah, sahamnya melemah yaitu saham PT Pindo Jasa Kreasi Tbk atau biasa disebut dengan Cuan menjadi salah satu saham dengan penurunan terdalam pada perdagangan ini. Saham Cuan ditutup turun 15,32% ke level 5.250. Jadi penurunannya itu sebesar 15,32%. Sedangkan saham yang menguat yaitu saham Goto naik ke zona hijau dengan menguat 1,43% ke level Rp71 per sahamnya. Lalu saham TLKM naik 0,25% ke level Rp3.970 dan saham-saham lainnya. Nah, di sini kenapa ada saham yang melemah dan saham yang menguat? Kenapa pada penjelasan tadi kan ketika IHSG ini melemah, maka saham-saham akan ikut menurun atau harga saham akan ikut menurun. Nah, jadi IHSG ini atau indeks harga saham ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Jadi bukan sebuah faktor yang langsung menentukan harga saham itu langsung menurun atau menaik. Contohnya nih Goto ini naik ke zona hijau 1,53% ini karena ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan dia naik, bukan hanya dari indeks harga saham gabungan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Saya tutup